Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bang Ontak. Pada kesempatan kali ini Bang Ontak akan membuat sebuah video tutorial cara menggunakan rumus penjumlahan di Microsoft Excel. Ini adalah sebuah contoh tabel yang sudah saya buat sebelumnya, di mana tabel ini semacam tabel nilai, yaitu setiap orang mempunyai 4 buah nilai yang akan kita coba cari jumlah nilai masing-masing orang. Pada Microsoft Excel terdapat 3 rumus penjumlahan yang dapat kita gunakan. Rumus yang pertama yaitu rumus yang paling sederhana. Rumus ini sangat cocok bagi sobat yang masih pemula. Rumusnya yaitu sama dengan sel 1 ditambah sel 2 ditambah sel 3 ditambah dan seterusnya. Langsung saja coba kita praktikkan. Letakkan kursor pada sel jumlah nilai yang akan kita cari, kemudian ketik sama dengan, kemudian jumlahkan sel D3 ditambah sel E3 ditambah sel F3 dan ditambah sel G3. Caranya kita bisa ketik secara manual, ketikan D3, kemudian tambah E3, kemudian ditambah F3, kemudian ditambah G3. Kemudian tekan enter. Maka akan menghasilkan jumlah nilai. Atau kalau tidak diketik secara manual, kita juga bisa mengeklik selnya. Kita coba sama dengan sel D3 kita klik, ditambah sel E3 kita klik, kemudian ditambah sel F3 kita klik, kemudian ditambah G3 kita klik, kemudian enter. Maka hasilnya akan sama. Kemudian untuk mengisi kolom sel di bawahnya, kita tinggal tarik saja, kita klik di sini, kemudian kita tarik ke bawah. Maka secara otomatis rumusnya akan tercopy dan akan menghasilkan nilai masing-masing orang. Rumus yang kedua yaitu menggunakan rumus sum. Rumus sum ini merupakan rumus yang standar. Penulisannya yaitu sama dengan sum, buka kurung sel 1, titik koma, sel 2, titik koma, sel 3, titik koma, dan seterusnya. Langsung saja kita praktikkan. Letakkan kursor pada sel jumlah nilai, kemudian ketik sama dengan, kemudian sum, buka kurung. Nah, di sini kita perhatikan number 1, titik koma, number 2, titik koma, dan seterusnya. Pemisahnya adalah titik koma, jadi sobat harus menggunakan titik koma. Jika di komputer sobat menggunakan koma, maka sobat harus menggunakan koma. Kita coba klik D3, kemudian titik koma, kemudian klik sel E3, kemudian titik koma, klik F3, titik koma, kemudian klik sel G3, kemudian tutup kurung. Sobat juga bisa mengetikkan secara manual, misalkan D3, titik koma, E3 secara manual. Kemudian kita enter. Nah, maka akan menghasilkan jumlah nilai. Kemudian seperti biasa, untuk mengisi sel di bawahnya, kita kopikan saja rumusnya dengan cara klik, kemudian tarik di pojok kanan bawah. Ya, seperti ini. Kemudian rumus yang ketiga yaitu masih menggunakan rumus sum, tetapi ini biasa digunakan pada data atau sel secara berurutan. Penulisannya yaitu sama dengan sum, buka kurung, sel awal, titik 2 artinya sampai, sel akhir. Langsung saja kita praktikkan. Letakkan kursor pada sel jumlah nilai, kemudian ketik sama dengan, kemudian sum, buka kurung. Nah, kita blok nilai yang akan kita cari. Blok seperti ini atau ranknya, ini biasa disebut rank. Setelah itu tutup kurung. Nah, titik 2 di sini artinya sampai dengan, bacanya yaitu sama dengan sum dalam kurung D3 sampai dengan G3.
kemudian kita enter. Nah, untuk menarik ke bawah, seperti biasa kita tinggal kopikan saja ke bawahnya. Kita klik tarik. Nah, seperti ini. Kemudian ada cara terakhir yang cukup mudah, yaitu dengan auto sum, di mana kita menggunakan rumus auto sum yang nanti akan menjumlah secara otomatis. Rumus auto sum itu digunakan pada data yang berurutan. Seperti ini. Ini adalah berurutan. Jadi kita bisa gunakan auto sum. Langsung saja letakkan kursor pada sel jumlah nilai. Kemudian kita di sini ada icon auto sum, kita tinggal klikkan saja, klik seperti ini. Nah, maka akan muncul rumus seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal enter saja. Nah, kita tinggal kopikan ke bawahnya. Seperti ini. Nah, maka penjumlahan akan terjumlah secara otomatis. Kemudian yang di bawah juga sama. Kita gunakan auto sum, letakkan kursor di sini di jumlah. Kemudian kita klik auto sum. Nah, maka akan muncul sebuah rumus, kita enter saja. Nah, sudah menghasilkan jumlah. Kemudian kita bisa tarik ke samping untuk mengcopy rumusnya. Ya. Bagaimana sobat? Sudah bisa dipahami? Silahkan untuk dicoba dan sampai jumpa di tutorial Bang Ontak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.